Kita akan bacakan biografi dari biografi Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Karena apabila seseorang mendengar perjalanan hidup orang-orang saleh menyebabkan turunnya rahmat wal barakat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini adalah seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Beliau mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, yaitu kemustajaban doanya. Bahkan semasa hidup Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu yang datang memohon keberkahan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan saya mendengar sendiri dari orang-orang yang hidup di zaman Habib Saleh, di sini dulu ada tumang, kata orang Jawa, tempat masak, betul tidak? Api tempat masak itu selama 45 tahun tidak pernah padam, saudara. Saking banyaknya tamu, saking luar biasanya tamu datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bukan hanya Habib Saleh ini orang yang datang kepada Habib Saleh dari lingkungan Indonesia, tidak, melainkan orang-orang yang berkunjung kepada Habib Saleh ini dari mancanegara, baik para pejabatnya, orang awamnya, orang alimnya, semua berbondong-bondong memohon doa keberkahan dari sang wali kutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan yang hadir pada siang ini. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang wali min auliyaillah, pembesar pada zamannya, mengakui keagungan, kebesaran dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Salah satunya di sini adalah Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang dan Habib Ali Al-Attas Bungur. Para habaib yang lain pernah menanyakan tentang kemustajaban doa dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mengatakan, wahai Habib Saleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Allah, dan doamu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sungguh Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan martabatnya yang begitu luar biasa. Beliau mencapai kedudukan makam Qutbul Ghauth. Ya, di situ Qutbul Ghauth ini ada tanda-tandanya untuk menandakan bahwa orang tersebut mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama, Qutbul Ghauth ini alamatnya qalbuhu mu'allakun billah wa qalbuhu yatufu Allah daiman, hatinya ini selalu kepada Allah Ta'ala. Habib Saleh seperti itu. Bahkan dalam ucapannya beliau mengatakan, qalbi wa ruhi bi babil arsh mu'allak. Hatiku, tubuhku, ruhku, semuanya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dan beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini mempunyai doa yang sangat luar biasa. Kecepatan doa beliau ini melebihi daripada sambaran kilat. Makanya kita berdoa kepada Allah barokahnya Habib Saleh,
Mudah-mudahan disampaikan kepada Allah Ta'ala penyakit corona ini diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang cinta kepada Habib Saleh dikabulkan hajatnya oleh Allah. Saya tidak menyangka yang hadir begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pencinta Habib Saleh tidak bisa diganggu dengan bentuk apapun. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Saleh bin Abdullah bin Salim bin Umar ibn Al-Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman Segaf ibn Muhammad Muladawilah ibn Alwi ibn Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ibn Ali bin Muhammad Sahib Al-Marbab ibn Ali Khalaq Qasam ibn Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Al-Nagib ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Al-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, dan dari istrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya sudah jelas. Sedangkan ibu Habib Saleh bernama Aisyah, dari seorang wanita yang salihah, dari keluarga Al-Amud Ba'mar, dari Masyayikh Al-Amud, keturunan dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dilahirkan di satu desa namanya Wadu Hamid. Jelasnya kalau di dalam kitab ini ya, Wadi Ghada'ah. Kitab ini yang dikumpulkan oleh anak paman Habib Saleh, ya, di mana beliau Al-Habib Saleh ini disebutkan di sini di dalam kitab Idam Al-Qud fi Dzikr Al-Buldan Al-Hadramut Safhah raqam 273 an Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid mawalid 17 Jamadul Ula am 1313. Habib Saleh ini lahirnya tanggal 17 Jamadul Ula, bertepatan 1313 atau 1895 miladi. Wa annahu talagal ilm fi biladihi. Habib Saleh ini belajar ilmu agama di kampungnya dengan Habib Muhsin, ayah beliau seorang yang faqih. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu Habib Saleh itu nggak bisa ngaji, itu orang bodoh yang ngomong itu. Loh, ini kitabnya loh. Ini penulis ini anak pamannya Habib Saleh, ponakannya Habib Saleh. Saya sampai ke tempat beliau, kok dibilang Habib Saleh tidak bisa ngaji? Allah Ta'ala tidak menjadikan orang pilihannya itu orang bodoh, nggak ada. Semua itu adalah orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Di sini ya. Baik, kami lanjut. Kemudian pendidikan Habib Saleh seperti saya ucapkan tadi, pada usia 21 tahun bertepatan pada tahun 1334 Hijriah atau 1895 Masehi, Habib Saleh meninggalkan Hadramut dan hijrah ke Jawa. Di sini saya temukan dalam kitab ini Ad-Diwan Al-Ashiq As-Safa. Habib Saleh sebelum ke Jawa, dia singgah dulu ke Sawahil, satu daerah. Ya, mungkin itu India, mungkin itu Nigeria. Karena Habib Saleh sebelum berangkat ke Indonesia ini sempat berdakwah ke Nigeria, kembali lagi, kemudian dakwah ke India. Sampai sekarang ada adik Habib Saleh namanya Habib Abdullah berada di India dan meninggal di India. Dan Habib Saleh alhamdulillah
Beliau berada di Indonesia dan sampai anak turunannya sampai sekarang berada di Tanggul, dan sebagian ada di Pasuruan, sebagian juga berada di berbagai daerah. Kemudian beliau oleh Habib Saleh ditemani oleh Syekh Fadil Saleh Salim bin Ahmad Al-Askari. Jadi Habib Saleh itu tidak sendiri berangkat ke Jawa. Beliau ditemani oleh temannya ya. Kemudian Habib Saleh tinggal beberapa masa di tempat anak pamannya Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, yang pada waktu itu menjadi ketua komisaris Arab di Lumajang. Setelah Habib Saleh tinggal di situ, Habib Saleh sampai menikah dengan pribumi. Paham ya? Paham tidak? Ya. Kemudian sebelum punya anak, karena waktu itu saya sempat tanya dengan almarhum Habib Muhammad bin Saleh Al-Hamid, waktu itu Abah ada atau tidak? Kata Abah belum. Habib Saleh waktu bertapa di dalam kamar 7 tahun itu, Habib Saleh belum mempunyai anak. Saya tanya langsung. Ya. Kemudian beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid melakukan khalwah, sebuah tahapan yang dilakukan oleh orang sufi untuk membersihkan diri, meraih kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud khalwah ini bagaimana? Ini perlu penjelasan. Perlu penjelasan. Habib Saleh di dalam kamar itu merasakan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Bukan seperti sampai lihat di film-film begitu terus bertapa nggak keluar, seperti Sunan Kalijaga begitu, nggak sembahyang, nggak apa, bukan begitu. Sunan Kalijaga itu sholat, bukan nggak sholat, sholat ya. Maksudnya penafsiran-penafsiran orang-orang liberal ini ingin menghancurkan wali yang satu ini, betul tidak? Sholat bukan begitu, khalwah itu bukan begitu. Yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pada waktu sholat, sholat, kan begitu. Kembali lagi dia mendekatkan diri kepada Allah. Selesai itu, sholat lagi. Habib Saleh seperti itu. Di mana Habib Saleh berkhalwah ini selama 7 tahun. Di dalam kamar ini Habib Saleh hanya membaca Al-Quran dan salawat kepada Rasulullah SAW dan membaca salawat dalail khairat. Sampai pada akhirnya terbukalah di mana ilmu batin, ilmu zahir dan ilmu wahbiyah datang kepada Habib Saleh. Nah, ini ya, ini dalil memang Allah Ta'ala ini memerintahkan kita ini untuk berusaha. Setelah Habib Saleh berkhalwah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sampai datang Futuhatul Kubra, beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, sampai pada akhirnya beliau mendapatkan maqam khutubiyah Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud. Makanya maqam kekutuban Habib Saleh itu sudah didapatkan sebelum khalwah. Cuman Habib Saleh menyembunyikan dirinya. Setelah itu Habib Saleh ini berkata kepada anak angkatnya Habib Muhammad bin Hud As-Segaf Pasuruan. Beliau mengatakan tentang apa yang dilakukan oleh Habib Saleh dirasakan selama berkhalwah. Dia mengatakan, wahai anakku, ketika aku di dalam khalwah, aku merasakan ketenangan batin di mana aku membaca Al-Quran dan kitab dalal khairat yang berisi salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi maksudnya Habib Saleh di dalam itu waktu sholat Jumat keluar begitu ya. Diselimurkan oleh orang-orang Syiah ini. Orang Syiah mengatakan, oh berarti nggak sholat Jumat, begitu. Ini orang Syiah ini sudah banyak masalah, cari masalah lagi. Tak por-tepor jauh. Wah itu nggak keluar, berarti Jumat nggak wajib. Lah ini si Bahlul Awam ini norok sekali. Bukan begitu ya. Penafsiran yang saya dengar dari guru saya Habib Zain, Habib Salim bin Abdullah Syatiri,
Yang dimaksud sini ini waktu sholat Jumat keluar, sholat, setelah itu kembali lagi. Kalau sholat berjamaah sih mungkin, kalau sholat sendiri bisa, Jumat nggak bisa kalau sholat sendiri. Ini penafsiran Habib Zain, Habib Salim bin Abdullah Syatiri panutan kita.